Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Oke, selamat datang kembali sahabat ngobras. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi bersama sahabat kita Mas Bagus dari Honda Adventure Team. Di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seru dan amannya menjelajah alam. Jadi Mas Bagus ini adalah salah satu anggota dari Honda Adventure Team. Sambil dia masuk, kita coba sapa-sapa dulu ya teman-teman yang ada di sini ya. Oh ya, jangan lupa sebelumnya boleh menyiapkan pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar, dan untuk para penanya terbaik nanti akan dapat hadiah. Oke ya. Saya coba izin buat pin temanya dulu ya, supaya teman-teman nanti yang join di tengah-tengah bisa tahu pembahasan kita tentang apa. Oke, sudah dipin. Baik teman-teman yang sudah join, terima kasih, selamat datang. Silakan bisa mungkin kasih tahu nih dari mana aja nih, biar kita bisa sapa-sapa yang udah masuk dari mana aja. Ya, udah mulai banyak nih yang masuk. Terima kasih, silakan sudah bergabung. Selamat datang di IG Live Podcast kita, Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Ya, terima kasih sambil menunggu ya, sambil menunggu Mas Bagus join, kita coba sapa-sapa teman-teman ini yang udah masuk dari mana aja nih asalnya. Oh ya, kita ada sosmed kita ya di Sahabat Satu Hati, teman-teman boleh minta di like dan di subscribe, follow di semua sosmed kita ya, ada di YouTube, Twitter, Facebook maupun di Instagram. Oh, ini ada Mas Ria ya dari Jakarta. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain ada yang dari kota mana nih? Ada Mas Beja ya dari Semarang. Dan ini Mas Bagusnya sudah mulai masuk ya, kita coba join. Lagi Mbak Fitri dari Padang. Ada juga nih Mas Muhammad ya dari Karawang. Wah, banyak ini ya dari seluruh Indonesia ya. Ada juga Mas Ang dari Jogja. Halo Mas. Mas Joko. Halo. Mas Agus. Apa kabar Mas? Iya. Alhamdulillah sehat. Mas Tio gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Bagus sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, ini lagi di mana nih Mas? Ada tenda segala macam. Lagi kangen dengan gunung. Oh, lagi kangen ya. Jadi di mana nih Mas? Di rumah aja? Iya. Di rumah aja. Di rumah aja ya. Jadi Iya. ngecamp di rumah gitu ya Mas, sambil nanti bisa Iya, ke gunung iya. lagi gitu ya Mas. Oke, Mas boleh kenalan dulu, nanti saya kenalin dulu ya. Mas Bagus ini adalah salah satu anggota dari Honda Adventure Team dan sekarang juga aktif sebagai karyawan ya di Asrana Motor. Mas Bagus, Betul, betul. Mas Bagus ini kalau boleh tahu HAT itu apa sih Mas? HAT adalah kependekan dari Honda Adventure Team, di mana HAT itu organisasi non formal yang ada di PT Astra Honda Motor. Jadi di bawah naungan PT Astra Motor, tapi non formal. Dan di situ sebagai wadah tempat berkumpulnya teman-teman karyawan yang sama-sama pecinta alam, terus pecinta kegiatan alam bebas, dan ya yang berbau alam-alam gitu. Oh Kira-kira iya, begitu, Pak. jadi Iya. suatu wadah ya yang ada di Asrama Ya, Motor untuk teman-teman nyalurin hobinya nih, yang hobinya sama, yang sama-sama senang jelajah alam gitu ya Mas. Iya, Ya, benar. kalau boleh tahu Mas Bagus sudah berapa lama Mas join di HAT ini Mas? Saya bergabung tahun 2008. Pas kebetulan waktu itu ada event pendakian ke Gunung Rinjani, dan saya mulai menjadi anggota aktif dari situ. Dan sampai sekarang saya masih menjadi anggota, dan kebetulan juga sekarang posisinya sebagai pengurus juga, pengurus untuk HAT itu sendiri. Jadi udah Betul. 12 tahun lah gitu. Wah, lama juga ya Mas sudah di HAT ya. Kalau Lumayan selama lama. ini berarti udah 12 tahun ini, kira-kira udah kemana aja Mas sama HAT ya? Ya intinya suka duka ya, namanya organisasi biasa, suka duka ada terus. Tapi kalau saya pikir-pikir sih lebih banyak sukanya, banyak senengnya, karena seru-seruan sama teman-teman ya. Jadi kita Ketemu teman-teman mendaki ya, Mas. gunung pernah, mendaki gunung banyak, malah maksudnya malah sering gitu ya. Terus rafting juga pernah, nanam pohon pernah, nanam pohon mangrove juga pernah.
Terus latihan climbing juga pernah gitu, walaupun cuma sekedar naik aja kalau kayak kita mah ya. Gitu. Oh iya, banyak ya Mas. Jadi bukan cuma naik gunung ya Mas. Oh iya banyak Iya, karena memang jadi temanya ada kan adventure penjelajah gitu. gitu ya, adventure, Iya. benar. Jadi bukan cuma naik gunung, ada tadi rafting juga, dan ternyata juga Ah, ah. teman-teman juga suka ikut kegiatan sosial juga ya Mas. Ah, 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 ah. Ya. Mas ngomong-ngomong menjelajah nih, kan banyak yang bisa kita samperin ya Mas, selain gunung maupun di pantai atau di tempat-tempat yang bisa kita jelajah gitu ya Mas. Kira-kira kalau dari Mas Bagus ini persiapannya apa sih Mas? Kalau dalam kita saat mau menjelajah gitu Mas. Contohnya misalnya mau ke gunung gitu Mas. Kalau untuk masalah apa namanya persiapan ya, kalau Nah, ngomongin persiapannya. persiapan itu gimana caranya biar apa namanya teh perjalanan kita itu aman dan nyaman. Itu kan Mm-mm. penting, poin penting yang perlu kita tekadkan gitu. Maksudnya kita mindset kita itu berpikir bahwa perjalanan ini bukan soal senang-senang ataupun soal nyari sensasi dan sebagainya, tapi Iya. saya kira eh, keselamatan itu sendiri poin penting ya. Jadi adapun persiapannya mungkin dari manajemen perjalanan itu Apa itu Mas? bagi Manajemen saya perjalanan? masuk poin penting ya. Manajemen perjalanan itu memanage kapan sih kita akan melakukan perjalanan, apa sih yang harus kita lakukan, dari mana ke mana, termasuk diantaranya kita mencari informasi tentang lokasi yang akan kita tuju. Misalnya kita mau ke Gunung A, kita harus tahu tuh di Gunung A itu bagaimana treknya, terus seberapa lama untuk mencapai ke puncak, dan di mana ada pos yang ada mata airnya, ataupun di mana kita bisa ngecamp. Nah dari situ kita bisa ngeset tuh, oh perjalanan kita kira-kira sekian, kita butuh waktu sekian. Oh dari sini dari rumah menuju ke sana sekian, berarti kita harus pakai kendaraan sekian. Itu kan butuh waktu, Jadi butuh buat perencanaan rencana ya. perjalanan gitu ya Mas. Ya, jadi itu masuk ke manajemen perjalanan. Hmm, Terus apalagi Mas? yang kedua tentang persiapan perlengkapan ataupun peralatan. Saya kira itu juga poin penting ya, maksudnya jangan sampai kita ke sana sudah jauh-jauh datang ke sana, ternyata kita alat-alat juga seadanya. Kan taruhannya nyawa gitu ya, kalau misalnya naik gunung, karena saya punya kenangan itu, teman saya naik gunung udah nyampe atas nggak bawa perlengkapan, sleeping bag nggak bawa, kan jadi repot segalanya gitu. Jadi faktor perlengkapan juga dan peralatan juga perlu kita disiapin. Kalau toh udah punya, jangan sampai kita juga terlena, bisa jadi alat-alat itu juga rusak, kan begitu. Jadi ada pengecekan. Nggak lucu juga kan, udah nyampe pucuk, ternyata tendanya framenya pada patah, kan nggak lucu juga. Trouble di atas itu luar biasa, emang kayak trouble di bawah, ya kan? Nggak ada rafia, nggak ada, ada ribet dah. Jadi pengecekan perlengkapan pun kita perlu. Terus yang ketiga mungkin masalah logistik ataupun perbekalan ya. Dan saya kira itu dengan manajemen perjalanan yang ada, terus perlengkapan yang sudah kita setting, kita juga bisa menakar logistik yang perlu kita bawa gitu. Itu mungkin masuk ke ranah itu. Dan untuk yang persiapan yang selanjutnya, jangan lupa latihan fisik dan mental sebelum kita melakukan perjalanan. Ya, Mas. Manajemen perjalanan tadi kan udah diestimasi, misalnya 2 bulan lagi. Nah, dari situ kita mulai lari pagi atau lari sore. Jadi latihan fisik dan mental. Dan yang terakhir, biar sangat aman, mendingan bawa teman juga bagi teman-teman pemula, ataupun kayaknya lebih seru dengan adanya teman yang berpengalaman. Mungkin begitu Mas. Jadi bisa bantu kalau misalnya ada apa-apa, kan pernah ke sana gitu ya Mas, ada pengalaman yang bisa dibagi gitu ya Mas. Ya itu jadi tadi ya teman-teman, untuk siap-siap itu ternyata banyak ya, nggak cuman kita pengen langsung berangkat gitu ya, tapi kita harus banyak yang kita siapin gitu. Contohnya tadi dari fisik, mental, perlengkapan segala macam ya Mas, buat kita biar tetap bisa menjelajah dengan aman dan seru. Untuk rafting gimana Mas? Kalau kita pengen rafting itu kira-kira yang aman dan serunya itu gimana Mas? Untuk rafting, kalau bagi saya lebih memilih ngikut agen, karena saya sendiri bukan spesialis
pecinta arus deras ya. Jadi sertifikasinya saya nggak ada. Jadi kalau belum ada sertifikasi ataupun pelatihan tentang arus deras, terus ataupun arus liar, nggak usah ikut-ikutan terjun rafting sendirian gitu dengan alat seadanya tanpa ada pengetahuan dasar tentang rafting. Kalau saya lebih cenderung memilih yang ada agen. Maksudnya agen itu kan sekarang banyak penyedia jasa untuk rafting. Jasa ya. Jadi kalau ngikut itu kan ada alatnya lengkap, safety-nya gitu, tim profesionalnya juga ada, safety-nya juga ada. Kalau saya itu karena saya pernah punya pengalaman buruk tentang rafting ya. Jadi ngikut rafting ternyata jungkel perahunya kebalik. Dan kepala saya itu ketutup sama si perahu rafting. Jadi songgol-songgol gitu makanya saya untuk ya mana arusnya deras kan ya. Jadi untuk rafting saya sendiri itu memang bukan spesialis ya, tapi kalau teman-teman sudah ada pelatihan dan sebagainya saya kira silakan saja gitu, nggak masalah sih. Jadi kalau poinnya kalau untuk rafting ini safety ya Mas, benar. Untuk safety itu untuk rafting lebih baik disarankan untuk pakai penyedia jasa ya Mas atau agen gitu ya. Iya Kak. Karena kalau saya perlengkapannya mereka lengkap gitu ya Mas, jangan coba-coba sendiri gitu ya. Soalnya kok tadi tim profesionalnya juga kan tahu medan gitu. Iya benar. Orang-orang yang di sana yang nyediain jasa juga tahu tempatnya yang gimana gitu ya. Oke Mas. Oh iya Mas, kalau boleh tahu kira-kira Mas Bagus ini udah pernah naik gunung mana aja sih Mas di Indonesia? Aduh, kalau sebenarnya sih ya udah banyak banget ini. Banyak, dibilang banyak juga masih ya kita mah apa tuh ya. Jadi kalau sekedar ini aja sih Rinjani, terus Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Sumbing, Gunung Lawu, Gunung Arjuna Welirang, Gunung Kerinci, terus gunung mana? Gunung Gede, gunung mana lagi ya? Mungkin itu sih. Ya namanya karyawan kan terbatas waktunya. Iya, itu justru dengan waktu yang terbatas sudah bisa kemana-mana itu kan apa ya, luar biasa ya, pengalamannya sangat banyak nih kayak Mas Bagus ini. Hampir seluruh pulau kayaknya semua gunungnya udah pernah didatengin ya. Oh masih banyak yang belum. Iya. Ya nanti kita mungkin bisa ngajak-ngajak kita yang Mas naik gunung yang belum didatengin gitu. Siap. Oke Mas, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini udah mulai masuk. Aku coba bacain ya satu-satu. Ini ada dari Bokis 91. Ini pertanyaannya ya Mas. Om, gimana sih caranya supaya mengurangi resiko agar ketika kita menjelajah terhindar dari tersesat? Gimana Mas? Supaya pada saat kita jelajah nih, mungkin dia baru pertama ini ya, supaya biar dia tuh nggak tersesat gitu. Gimana cara supaya nggak kesesat? Oke. Untuk soal jelajah ya. Ya. Kalau jelajah alam itu konteksnya luas ya. Iya luas banget. Mungkin naik gunung gitu Mas. Apalagi jelajah hutan itu luas. Itu ilmunya memang banyak. Ada navigasi darat, ada pokoknya itu survival juga harus jadi ya. Cuman kalau pendakian gunung, kalau misalnya tips ataupun caranya buat pemula yang pertama kita kenali medan sesuai dengan informasi yang sudah kita dapatkan kan. Biasanya kalau kita registrasi ke base camp, kita itu ada selebaran yang dikasih sama base camp bahwa dari pos 1 ke pos 2 itu begini itu secara trek ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami mana itu trek, mana itu jalan liar ataupun jalan penduduk, karena banyak yang terjadi tersesat itu justru di area-area yang penduduk masih lewat situ ya. Jadi maksudnya nyari kayu bakar dan sebagainya. Jadi kayak jalur tikus Mas gitu, ngikutin jadinya. Jalurnya penduduk gitu ya Mas. Kalau melihat antara itu trek apa bukan, kalau saya pribadi, yang pertama itu ngelihatnya bekas. Ini bekas biasa dilewatin atau enggak. Kalau jalur trek yang buat naik gunung biasanya bekas terlewati. Terus saya lihat gitu ya, Mas?
Kalau saya masuk jalur itu ternyata banyak sarang laba-laba nyangkut di mata, nyangkut di muka, wah itu berarti jalur lama ini. Ada kemungkinan ini bakalan tersesat lebih jauh gitu. Kalau saya begitu. Kok banyak sarang laba-laba di tengah? Seharusnya secara logika, kalau misalnya itu sering buat lewat warawiri pendaki, seharusnya nggak ada sarang laba-laba di tengah dong, kan begitu ya. Kalau misalnya ini kok jalan, ada sarang laba-laba, wah ini kayaknya makin jauh nih dari jalur. Nah, dari situ kita stop dulu, berhenti dulu, kita berpikir sejenak gitu ya. Untuk memahami bahwa kita tersesat nggak sih gitu. Iya, jadi kalau sudah ada sarang laba-laba ditahan dulu ya Mas. Kira-kira bener gak nih gitu ya. Iya. Itu tadi ya Mas yang bertanya sedikit tips-tipsnya. Jadi selain tadi kita kumpulkan informasi yang banyak terkait areanya, juga tadi ya Mas pada saat di jalan tadi ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan, dan kalau mungkin ada sarang itu hati-hati malah gitu ya Mas. Ada lagi nggak Mas? Termasuk di antara tentang tangkai yang patah atau enggak gitu kan, kayak gitu-gitu kan bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi tanda-tanda alamnya ini gitu ya, Mas. Tanda-tanda alamnya ada gitu. Itu kan bisa jadi pertimbangan juga. Dan kalau sudah merasa bahwa itu adalah kita pada posisi yang tersesat ataupun berhenti dulu, jadi jangan diteruskan. Kita lebih baik break, kita nenangin pikiran dan sembari evaluasi. Jangan sampai kita semacam kayak yang terjadi biasanya begitu. Tapi memang itulah yang namanya yang namanya serunya itunya di situ ya. Jadi kita jadi bisa pengalaman ya Mas. Melatih itu gitu. Melatih hal-hal creative thinking itu. Gitu ya, biar bisa berpikir lagi gimana supaya bisa mencari jalan keluar gitu ya Mas. Iya betul. Jadi ini menjawabnya double ini kayaknya, bukan cuma pencegahan tapi kalau udah tersesat harus apa gitu ya Mas. Jadi udah langsung menjawabnya, ditambahin bonus sama Mas Bagus nih. Oke Mas, saya lanjut lagi ya Mas dengan pertanyaan selanjutnya. Dari pengalamannya Mas Bagus, teman-teman pemula nih, sahabat pemula yang pengen ngerasain naik gunung Mas. Gimana ya? Mungkin rekomendasi dari Mas Bagus, gunung apa yang cocok buat teman-teman pemula, buat sahabat yang pengen naik gunung pertama kali gitu. Kalau buat pemula itu mending yang indah-indah tapi nggak terlalu melelahkan dulu lah. Jadi biar greget gitu ya. Yang pertama Gunung Prau Wonosobo keren. Jarak tempuh trekkingnya bentar, tapi keindahan yang didapat di atasnya juga worth it banget ya Mas. Terus dinginnya juga mantep. Yang kedua itu Gunung Papandayan Garut ya. Itu juga lumayan mantep. Jadi mudah dan nggak kalah view-nya gitu ya Mas. Iya. Itu mungkin teman-teman ya kalau udah ngelihat yang indah-indah jadi ketagihan gitu yang udah. Jadi untuk memulai nanti ngelihat yang indah, nanti untuk menuju ke step selanjutnya dengan gunung yang tinggi-tinggi lah ya Mas. Iya. Jadi itu tadi ya teman-teman, bisa pemanasan lah ya, pemanasan ke Papandayan dulu atau ke perahu gitu ya Mas. Dengan trek yang lebih mudah dan view-nya juga yang akan bikin teman-teman ketagihan gitu Mas. Iya betul. Kalau menurut Mas Bagus sendiri, itu kan tadi untuk rekomendasi tentang pemula. Nah untuk yang kira-kira paling wajib dikunjungi nih Mas, kira-kira gunung apa nih Mas? Yang teman-teman nanti setelah udah pemanasan, udah mulai coba dan bisa, akhirnya mana nih yang harus didatangi nih? Semeru wajib. Yang paling wajib yang itu kedua, Semeru ya Mas? Sama Cermai. Oh Cermai, kenapa Mas? Cermai gitu. Kalau Cermai kan kayaknya jarang orang dengar Mas. Iya. Cermai itu di mana itu Mas, di mana? Dekat dari sini kan, wilayah Cirebon gitulah gitu kan, masih termasuk Jawa Barat gitu ya. Nah kalau di Cermai itu tantangannya itu tentang mata air yang istilah kasar tidak tersedia dimanapun. Maksudnya ya memang gunung juga begitu, cuman kalau untuk Cermai sendiri mata air yang susah dan treknya juga lumayan. Jadi dari bawah itu kita setting manajemen perjalanannya itu
Minimal kita bawa mata air dari bawah nyampe atas, nyampe di atas, nyampe buat turun gitu, kayak gitu-gitu perlu siasat Jadi juga seru buat. tantangannya nih ya Mas, karena di sana nggak ada Iya mata betul. air, gimana kita bisa Heeh. survive dengan bawa air dan cukup sampai pulang lagi gitu ya Mas. Iya benar. Oh, Betul. jadi justru yang yang rekomendasinya Mas bagusnya tempat-tempat yang menantang gitu ya Mas. Iya. Selain juga di Biar sana pasti merasa view-nya ini. nggak kalah ya Mas, Nggak kalah, nggak kalah, nggak kalah. nggak kalah. Heeh. Oke oke, jadi teman-teman tuh ya bisa ke Semeru atau ke Cermai kalau udah levelnya udah naikkan ini. Gitu ya. Oke Mas, kita coba bacain lagi nih ya pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ya Mas. Siap. Ini dari Mbak Fitri underscore RVN. Kenapa banyak pendaki lebih memilih summit attack pada malam hari yang rentan merusak kesehatan? Karena pada malam hari ini tanaman respirasi membutuhkan oksigen sama halnya manusia juga memerlukan oksigen. Gimana nih Mas? Kenapa orang lebih suka mendaki di malam hari yang ternyata itu selain merusak kesehatan juga eh, oksigennya ini lagi banyak dibutuhkan sama tanaman maupun kita? Agak berat ini pertanyaannya Mas. Oh iya, ini Iya, udah kenapa Mas kalau di level malam hari itu alasannya apa Mas? ini udah level dewa ini ya kalau yang nanya begini Iya, nih. ini teman-temannya Mas juga nih yang udah sering Iya iya mendaki iya. gitu ya. Ah, ah. Iya. Eh, kadang keputusan untuk mengambil trek malam hari untuk summit itu lebih cenderung ke untuk mendapatkan sunrise dari matahari itu sendiri. Jadi Oh, buat sebuah pemandangan yang tidak biasa bagi saya saat melihat matahari itu mengeluarkan kuncup sinar warna kuning-kuning gitu ya kan di atas awan-awan yang bergelembung-gelembung gitu. Itu bukan pemandangan yang biasa. Dan mengambil malam hari untuk summit itu karena estimasi perjalanan dari misalnya pos terakhir yang kita camp sampai dengan atas biar summit biar sunrise-nya itu dapat, itu memang harus jalan misalnya jam 2 malam, jam 1 malam. Nah, kalau pertanyaannya tadi bukan kayak itu berbahaya juga bagi apa kesehatan namanya bagi dan kesehatan. tanaman. Saya kira jawabannya apa namanya ya? Kalau bagi saya, jika memang itu adalah merugikan kesehatan buat kamu, ya kamu mendingan jangan. Kalau misalnya berpikir apa namanya ya, ini tidak setiap hari, itu beda cerita ya. Maksudnya kan kita kan nggak setiap hari juga begitu. Iya, juga. bener, Kalau Mas. pertimbangannya, apalagi kalau pertimbangannya udah jauh nyampe sini, ya kan, udah jauh-jauh nyampe sini pengen lihat dan semangat Tanggung gitu ada. ya Mas. Iya. Udah tekad, Kadang udah ada memang niat itu. gitu ya Mas. Tapi itu terima kasih juga itu pertanyaannya lumayan menarik Bagus ya, ya, maksudnya Mas. buat bahan evaluasi juga ya bagi kayak Iya, saya yang kadang suka apa ya, kalau udah nyampe atas beda ini sih, beda nuansanya beda ya. Oh udah pucuknya udah kelihatan, beda lagi ya kan ceritanya. Iya, iya benar. Tapi Jadi tadi ya Mas, selain mengejar sunrise ya yang mungkin dinantikan dari teman-teman sama tadi ya kondisi ya gitu ya Mas. iya. Oke Mas, selanjutnya aku mau nanya lagi nih dari pertanyaan yang udah disiapin ya. Ini untuk kondisi kayak gini nih Mas, new normal ya. Kita kan masih pandemi nih ya Mas. Jadi masih kemana-mana juga belum bisa. Mungkin kalaupun kita harus jelajah gitu misalnya untuk refresh gitu ya Mas. Kira-kira safety-nya apa sih nih Mas tambahannya gitu untuk teman-teman mungkin? Semenjak Biar tetap aman dan nyaman gitu, bisa Iya. jelajah juga Iya, tapi iya. tetap aman ini dalam kondisi kayak gini. Memang sih semenjak adanya corona ini saya sendiri juga belum melakukan kegiatan outdoor di luar ya. Jadi memang Saya juga Mas. kangen banget gitu buat jalan-jalan gitu. Cuman kemudian ada istilah baru yang dengan nama new normal dan saya yakin itu pasti akan berdampak bagi para pecinta perjalanan ya. Kalau saya mungkin berpikirnya ya, untuk saat itu berpikirnya bahwa new normal juga bisa kita jalanin tanpa kita harus mengurangi keinginan kita untuk berkegiatan ya. Jadi kita menghormatin protokol yang ada. Dan jalan ya Mas. Protokol yang ada kita hormatin. Misalnya kemanapun kita pakai masker kan ya. Jadi kita pakai masker saat di perjalanan. Terus yang kedua, hand sanitizer kita selalu bawa karena mungkin di pendakian ataupun di perjalanan nanti kita susah dapetin air ya. Terus yang ketiga mungkin
kita kurangi aktivitas yang bersifat dengan jumlah peserta yang banyak. Kalau saya lebih memilih itu. Jadi kalau toh memang harus beraktivitas keluar terus kita melakukan perjalanan, ya sudah kita lakukan dengan peserta yang kita batasin gitu. Karena dengan begitu kan kita juga mematuhi protokol lah istilahnya. Iya benar. Terus yang selanjutnya mungkin jika toh harus ngecamp, kita downgrade capacity tendanya. Misalnya satu tenda harusnya diisi kapasitas 4 orang, kita isi 2 orang. Itu misalnya ya. Saya sih baru kebayang-bayang ke arah situ. Ini kalau protokol kalau ini normal ya, jadi kayaknya karena mau bagaimanapun kita juga tetap menghormatin juga aturan dari pemerintah lah ya. Saya sih lebih ke arah situ. Mungkin mungkin begitu. Jadi ngurangin kapasiti ya Mas, jangan terlalu banyak yang ikut gitu ya. Atau kalau perlu ya cuman kita pribadi sama keluarga gitu ya Mas. Dan tadi tetap perhatikan protokol kesehatan yang sudah ada gitu ya Mas. Iya. Baik Mas, lanjut. Kemudian kira-kira dari Mas Bagus nih, kalau rekomendasi tempat untuk menjelajah nanti mungkin pandemi udah berakhir nih Mas, yang kita bisa siap-siapin dari sekarang nih. Kira-kira mana sih Mas tempat yang perlu kita datangin ini untuk menjelajah yang seru dan aman? Kalau yang seru dan aman, mana ya? Kalau saya sih senang dengan Semeru kalau saya ya. Jadi dari tadi ngomongnya Semeru. Langsung ke Semeru nih ya Mas. Pandemi habis langsung ke Semeru. Walaupun sih informasinya kan di Semeru juga nggak sedikit ya yang orang yang jadi korban juga. Jadi tapi bagi saya itu inilah benar-benar pengen itu ke situ. Benar-benar pengen dan minimal ngopi di Ranukumbolo gitu. Oh iya ngopi di depan Ranukumbolo ya Mas, asik banget itu ya Mas. Iya. Ya oke Mas, kita coba lanjut lagi dari pertanyaan teman-teman ya Mas. Ini banyak banget yang tanya nih Mas Bagus. Alhamdulillah ya Mas, banyak yang join. Nah ini pertanyaan yang ini dari Ihwanul Meisha 193. Mas, nilai-nilai positif apa aja sih yang didapat dari kesukaan kita sebagai pecinta alam? Nilai positif ini apa yang kita tahu untuk bisa terapkan dalam seharian? Jadi nilai-nilai positif apa sih Mas yang kita bisa terapkan, yang ada dari tim-tim teman-teman yang suka pecinta alam yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari gitu? Nilai-nilai positif dari persiapan selama di jalan itu kan banyak nilai-nilai kayak menjaga Kalau saya pribadi lebih cenderung jiwa care kita terhadap sesama ya maupun terhadap lingkungan itu akan meningkat ya dengan seiringnya berjalan kita ngikutin kegiatan-kegiatan tentang alam ya, karena memang ternyata ada bagi saya itu ternyata ada ayat-ayat Tuhan yang tidak tercatat dalam sebuah yang tercatatnya dalam sebuah alam gitu ya. Ternyata jadi yang ada kita malah tambah nunduk gitu bahwa kita bukan bahwa kita belum ada apa-apanya itu. Dengan begitu kita juga kemudian saling care dengan teman, karena fungsi tim sebagai tim itu kan begitu. Jangan sampai kita ego kita yang menang dan tim yang lain teman-teman yang lain malah jadi care terhadap teman. Belum lagi tentang care terhadap lingkungan. Ternyata lingkungan kalau begini enak ya, jadi perlu kita lestarikan. Apa sih yang bisa kita bawa dari melihat keadaan seperti ini buat di rumah? Di rumah kayaknya kurang pohon, kurang ini, kan kita bisa nanam. Jadi ada inspirasi akan jadi istilahnya lebih cenderung ke care terhadap sesama manusia ataupun alam. Yang kedua tentang bagi saya kegiatan adventure itu melatih otak kanan ya bagi saya. Jadi otak kanan itu terlatih cenderung ke arah spontanitas, terus dia itu logisnya beda dengan alam gitu bereaksi jadi spontanitas, terus kreativitasnya itu pasti ada. Kita ngadepin problem begini gitu ya, problem begini di atas gunung, kita nggak punya apa-apa itu, ini harus bagaimana, tapi itu harus solve, problem harus kelar di situ. Di situ kan jadi kita melatih
berpikir bukan secara logis, tapi bagaimana caranya biar cepat dan tepat gitu. Karena kan kadang kan kita juga menghadapi situasi di mana ternyata ada teman kita yang mengalami sesuatu problem gitu, misalnya kaki kram atau ternyata dia itu hipo gitu ya. Hal-hal seperti itu kan kadang kita panik kan ya. Nah, hal itu melatih diri kita gitu. Oh, kita harus begini, kita harus begini. Itu secara spontan gitu, karena sudah apa namanya ya, sudah terlatih gitu, maksudnya sendirinya gitu ya Mas. Dengan kondisi yang ada di sana gitu langsung otomatis gitu ya Mas, spontan. Dan itu ngefek lagi, Mas, di kehidupan kita sampai turun. Oh, benar-benar bisa diterapkan lah itu ya Mas. Iya. Ya, jadi itu ya mbaknya tadi yang bertanya. Jadi banyak sekali nilai positif yang bisa kita terapkan selain kita lebih bisa menjaga atau peduli sama lingkungan, sama teman gitu ya. Kita juga bisa terlatih tadi ya. Cara berpikir kita bisa lebih kreatif dan lebih tanggap dalam mengalami kondisi yang ada gitu. Lanjut ya Mas, ini ada banyak nih Mas yang nanya Mas. Iya. Selanjutnya lu jangan yang susah nanyanya. Ya ini mudah nih Mas, ini yang sini saya pilih yang mudah. ini dari Mas dengan nama akun Ediodom. Pertanyaannya untuk jadi anggota HAT ini harus dari AHM atau dari luar AHM bisa Mas? Kalau masuk HT harus HAT, dari karyawan atau dari luar bisa nggak sih Mas? Oh ya, untuk Honda Adventure Team itu memang syaratnya adalah karyawan Astra Honda Motor. Jadi memang itu syarat pertama malahan ya Mas. Ya, jadi memang lebih cenderung ke untuk karyawan Astra Honda Motor. Terus yang kedua dia juga beriman dan bertakwa adanya Tuhan gitu ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu jadi poin penting juga, karena walau bagaimanapun ini tentang apa ya yang kita khawatirkan tentang masalah jiwa sombong dan sebagainya kan itu muncul ya karena kita jalan-jalan kemana-mana gitu. Terus yang ketiga itu dia suka berpetualang, tapi dia juga suka bermusyawarah. Nah ini yang seru lihatnya di sini nih, dia suka berpetualang tapi suka bermusyawarah. Makanya kalau saya yang bisa diajak diskusi gitu ya Mas. Iya. Luar biasa sama pencetus ataupun senior saya yang sudah mencetuskan adanya hati ini, itu luar biasa. Jadi poin itu di situ. Dia suka berpetualang tapi dia suka bermusyawarah. Itu luar biasa bagi saya ya, bagi saya. Saya masuk ke dalam itu luar biasa. Kondisi itu di lapangan ya Mas. Kalau orang yang susah diajak jadi kesulitan gitu ya teman-teman yang lain. Terus selanjutnya itu dia menyetujui tentang prinsip dasar organisasi seperti ADART dan prinsip-prinsip yang lainnya gitu. Jadi dia ikut mau mengikuti. Terus yang terakhir itu ngisi formulir, sudah itu aja. Jadi yang pertama karyawan. Nah, terus kalau karyawan gimana mau masuk? Kita kan nggak tahu orang HAT yang mana, kan sama-sama putih pakai bajunya itu misalnya. Mungkin nanti bisanya kolaborasi kali ya Mas. Kolaborasi gitu, nanjak bareng atau jelajah bareng di mana bisa mungkin ya kalau orang luar gitu. Oh bisa. Kegiatan bisa bareng gitu ya Mas. Iya. Kalau sama di luar AHM malah justru sering begitu ya, teman-teman kita dari HAT banyak yang berkolaborasi dengan yang lain, bahkan ada teman kita yang statusnya dia orang HAT tapi juga jadi ketua di komunitas lain, itu juga ada. Luar biasa pokoknya orang-orang HAT. Kolaborasi ada kemana-mana ya Mas. Untuk teman-teman yang karyawan AHM terus kalau mau jadi anggota gimana? Mungkin saya sarankan ke fanspage-nya Honda Adventure Team, tinggal ketik di Facebook ada Honda Adventure, terus nanti tinggal messenger ya, ataupun DM ke IG di Honda Adventure Team juga. Nanti itu lengkap kan ditanya sampean plan mana gitu. Plan mana? Kita kan terkendala plan yang gede gitu. Benar-benar itu ya lengkap banget ya syarat-syarat kalau mau jadi tim atau member di HAT. Oke Mas, kita lanjut lagi di pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini dari Youth 1899. Bang Bagus kan suka kegiatan outdoor.
outdoor nih, gimana sih cara atau tips Bang Bagus biar kalau nanjak bisa dapat izin dari istri tercinta? Gimana cara bagi waktu untuk keluarga dan hobi nanjak? Wah ini berat buat yang udah keluarga ini Mas. Jadi Iya. kalau punya istri gimana nih izinnya nih? Nah, Mungkin Mas Bagus pernah pengalaman gitu ya, nggak dibolehin sama istrinya gitu. ini ya sedikit tips sih. Cuman ya kan terkadang kebijakan sebuah keluarga berbeda dengan keluarga yang lainnya gitu. Mungkin kebijakan Ya, saya keluarga A beda-beda ya, berbeda, Mas. beda. Tapi nggak apa-apa sih, sedikit tips sih. Kalau saya akan melakukan pendakian dan bagaimana caranya biar diizinkan, itu yang pertama penuhin kebutuhan istri dulu. Jadi jangan sampai kita tinggalkan ada kekurangan itu. Penuhin kebutuhan. Penuhin kebutuhan istri kan banyak nih. Iya, mau jasmani, mau rohani, ya kan? Itu kan banyak. Benar. Nah, itu penuhin Dari segala semua. aspek ya Mas. Iya, dari segala aspek. Terus dikasih bonus. Kasih bonus. Iya. Ini buat jajan kamu. Aja udah seneng kan ya. Nah, dari situ dan jangan ini ya, maksudnya gini, kalau saya pribadi ya, jangan sampai kita yang selalu menang juga, maksudnya selalu menang juga, seolah-olah istri yang harus ngikut apa semuanya apa kata kita gitu. Kita mau kesini, jangan juga, kita yang harus ngertiin dia gitu. Bahwa dia perlu jalan-jalan itu wajar, yang namanya wanita kan. Bahwa dia perlu belanja wajar, yang namanya wanita. Nah, seperti itu kan perlu ini ya. Kalau itu sih tips saya sih. jadi curhat. Ya, nggak apa-apa, mungkin dari curhatnya bisa ini menginspirasi atau bisa jadi alternatif gitu buat teman-teman kan yang mau izin, ya, yang susah izin. Oke Mas, lanjut lagi ada yang mau bertanya ini dari It's Me Uti. Mas, haruskah kita menjadi seorang yang pemberani jika mau menjadi seorang penjelajah alam? Jadi harus berani nggak sih Mas kalau untuk jadi orang penjelajah? Harus punya mental berani dulu Mas? Ya harus. Wajib ya Mas? Wajib lah, harus. Jadi kalau boleh saya ini ya, dulu itu saya terjun ke dunia ini tuh karena memang saya sendiri tuh orangnya sakit-sakitan. Dari kecil itu, dari keluarga saya yang paling gampang sakit. Tidur di lantai itu besoknya sakit, kena hujan besoknya sakit, kena angin malam besoknya sakit. Jadi bisa dibilang dimanja. Mas Bagus juga pernah sakit-sakitan ya Mas? Nah, dari situ pas tahun 2008 itu saya pengen apa ya namanya ya, minimal mindset saya yang berubah, bahwa sebenarnya itu bisa kita atasi selama kita bisa strong menghadapi semuanya, kenapa enggak gitu. Walaupun sampai sekarang juga kadang masih sakit kan begitu ya, enggak kemudian ngikut itu kemudian kita selalu sehat kan, enggak juga. Cuman dari situ kita punya bukan waktunya untuk menyerah kan begitu ya. Hal-hal seperti itu yang terkadang masuk ke ranah apa ya, filosofis ya maksudnya ya. Jadi hal-hal yang seperti kita gampang sakit itu bukan waktu yang tepat untuk menyerah gitu. Iya. Jadi lebih ke tekad, mindset, gimana kita mau berubah, mau berusaha, mau menyiapkan gitulah ya Mas, apa yang nanti kita mau jalanin gitu ya Mas. Oke Mas, ini udah 40 menit lebih nih Mas. Mungkin ini ada pertanyaan. Nggak berasa ya? Iya nggak berasa, seru banget ini obrolannya. Ini ada mungkin dari Mas Bagus, kata-kata penutupnya gini Mas. Kira-kira apa sih yang harus kita benar-benar perhatikan untuk menimbulkan kesadaran dari teman-teman ini terkait safety gitu, supaya pada saat kita mau menjelajah atau mau kemanapun kita benar-benar sadar kalau safety itu benar-benar penting buat kita. Yang perlu kita pahami tentang dan kita apa ya namanya, bertekad ya bahwa tentang mindset kita bahwa safety itu penting dimanapun dan kapanpun. Mau kita di pekerjaan, mau kita di perjalanan, itu safety kan juga penting ya. Jadi mindset itu penting, maksudnya perlu kita benamkan dalam-dalam. Dengan itu nanti kita juga akan kita juga berpikir bahwa perjalanan itu dibilang sukses atau suksesnya sebuah perjalanan ataupun sebuah pendakian itu bukan tentang jauhnya kita melangkah ataupun tingginya gunung yang kita daki ya, tetapi kesuksesan yang sebenarnya itu saat kita bisa pulang dengan selamat.
Kalau kita berangkat dengan sehat, ya kita pulang dengan sehat. Kalau misalnya kita berangkat berlima, ya kita pulang harus berlima dengan bagaimanapun kondisinya. Dan itu perlu, maksudnya itu yang saya selalu apa ya namanya, selalu saya tanamkan dalam jiwa saya. Jadi kalau saya berangkat sendirian ya berarti pulang sendirian sehat. Kalau berlima. Jadi tim grup itu perlu ini. Ya, jadi kalau gitu ya, itu teman-teman sudah ya. ini mah. Jangan sampai kita itu sombong juga setelah kita sudah melakukan perjalanan, banyak perjalanan, terus kita sombong juga bahwa jangankan begini, orang gunung yang tinggi aja saya injak-injak gitu, bisa waduh kan repot juga itu. Jangan tinggi hati juga gitu ya Mas. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi kita harus tetap mindset safety kita harus kita tanamkan dengan kuat gitu ya sebelum kita berjelajah kemanapun gitu ya Mas. Oke Mas, ini nggak kerasa udah 45 menit, mungkin ini teman-teman kepo ini Mas, ini di belakang ini ada tenda, ada macam-macam, ini apa sih Mas? Gitu. Ini teman-teman pengen dikasih tahu juga ini mungkin perlengkapan untuk daki nih kayaknya nih Mas. Coba dikasih tahu bentar Mas, mungkin sebelum kita closing. Oke. Sekalian tour gitu, mungkin kita ngerasain virtual dulu ini, ala-ala camping gitu. Ini camping virtual berarti ya. Ini ada yang biasa buat masak, dan ini kompornya juga ada. Ada kompor, panci ya Mas. Lah itu safety gear yang biasanya saya pakai dari mulai jaket, topi, terus sepatu ya. Kalau saya saranin pakai sepatu lah, jangan sampai pakai sendal ya. Sepatu ya. Jaket itu Mas, jaket ada berapa Mas? Kalau jaket kadang saya bawa 2, kadang bawa 1. Kalau bawa 2 biasanya soalnya kan perjalanan kita jauh nih, ke Jawa nih, kan nggak mungkin pakai jaket 1 doang gitu. Jadi saya itu selalu spare 1 jaket yang benar-benar kering dan masih hangat buat ngangetin badan di malam hari. Itu saya spare 1. Jadi jangan sampai gitu. Itu jadi basah. 1 buat di jalan, jangan 1 sampai buat itu basah. menikmati saat di atas gitu ya Mas. Iya, jangan sampai basah. Kalau udah basah percuma juga soalnya. Bener-bener keringetan di di atas jalan basah bakalan gitu ya Mas, di atas malah kedinginan. Iya. Banyak ada sleeping bag ya Mas. Itu yang tongkat itu apa Mas? Itu trekking pole. Kalau itu biasanya memang saya butuh itu karena saya punya cedera di lutut. Jadi kalau misalnya lagi cedera enak aja pakai itu. Sebenarnya sih tongkat sebenarnya, cuman kan dia praktis, bawanya juga enak gitu. Iya. Iya. Jadi itu ya Mas, makasih banyak Mas sudah ditunjukin serasa kita lagi camping nih gitu virtual. Virtual ya. Iya. Oke Mas, waktunya sudah ini nih, sudah lebih gitu ya Mas. Jadi terima kasih banyak buat Mas Bagus yang udah sharing hari ini. Semoga apa yang udah disampaikan Mas Bagus bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman atau sahabat yang udah nonton di sini. Oke, siap. Terima kasih juga. Makasih banyak ya Mas. Semoga suatu saat kita sudah bisa diajak gitu ya. Juga saya mohon maaf lah ya. Ya, siap Mas. Bukan maksud mengguruin gitu intinya gitu ya. Oke, teman-teman juga semuanya terima kasih ya yang sudah menonton dan gabung hari ini. Jangan lupa semuanya untuk follow di Instagram Satu Hati, karena nanti teman-teman yang bertanya harus follow ini. Kalau nggak follow nanti bisa jadi gugur. Itu syarat mutlak ya, harus follow IG Satu Hati. Dan jangan lupa IG-nya HAT juga ada ya Mas? Iya, Honda Adventure Team. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di Ngobras minggu depan dan salam Satu Hati. Salam Satu Hati.